Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Sukma dari jurusan Perbandingan Mazhab 22. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UTS untuk matkul ilmu kalam. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian ilmu kalam dan manfaat mempelajarinya. Adapun jawabannya yaitu ilmu kalam adalah cabang studi dalam ilmu agama Islam yang berkaitan dengan teologi atau pemahaman tentang keyakinan dan doktrin-doktrin Islam. Kata Islam dalam bahasa Arab berarti ucapan atau pernyataan, sehingga ilmu kalam secara harfiah berarti ilmu ucapan atau ilmu pernyataan. Ilmu kalam berusaha untuk menggunakan logika dan argumen rasional dalam memahami ajaran-ajaran agama dan menjelaskan keyakinan-keyakinan Islam. Adapun manfaat mempelajari ilmu kalam yaitu antara lain menguatkan keyakinan, yaitu mempelajari ilmu kalam dapat membantu seseorang untuk memperdalam dan menguatkan keyakinannya terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Dengan memahami argumen-argumen rasional dan pemikiran teologis yang mendukung keyakinan tersebut, seseorang dapat memiliki kepercayaan yang lebih kokoh dan mampu menjelaskan keyakinan kepada orang lain. Kemudian manfaat yang kedua, menghadapi tantangan pemikiran, yaitu ilmu kalam membantu seseorang dalam menghadapi tantangan pemikiran atau keraguan terhadap keyakinan agama Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang argumen-argumen teologis, seseorang dapat merespon kritik dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang lain terhadap keyakinan agama Islam dengan cara yang rasional dan berargumentasi. Penting dicatat bahwa manfaat mempelajari ilmu kalam dapat berbeda-beda setiap individu, tergantung pada minat, latar belakang, dan tujuan belajar masing-masing individu. Untuk pertanyaan kedua, doktrin Khawarij adalah sebuah aliran yang muncul pada awal periode Islam. Mereka memiliki pandangan yang keras terhadap mukmin yang melakukan dosa besar. Khawarij meyakini bahwa mukmin yang melakukan dosa besar secara otomatis keluar dari agama Islam dan dianggap kafir. Mereka menganggap bahwa dosa besar merupakan tanda kekafiran dan bahwa pelaku dosa besar harus dihukum dengan hukuman mati. Kemudian analisisnya, pandangan Khawarij ini dianggap sangat ekstrim oleh mayoritas ulama Islam. Pandangan mereka mengabaikan konsep taubat dan pengampunan Allah yang luas dalam Islam. Pemahaman mereka yang sempit tentang dosa besar dan penghukuman tanpa mempertimbangkan faktor penyesalan dan taubat menunjukkan kurangnya pemahaman tentang rahmat dan keadilan Allah. Kemudian yang kedua, doktrin Murji'ah. Murji'ah adalah aliran teologis yang muncul pada awal periode Islam. Mereka memiliki pandangan yang lebih toleran terhadap mukmin yang melakukan dosa besar. Murji'ah meyakini bahwa iman seseorang tidak terpengaruh oleh perbuatan dosa besar dan status iman seseorang tetap terjaga. Meskipun mereka melakukan dosa besar, mereka berpendapat bahwa hanya Allah yang berhak menentukan status iman seseorang di akhirat. Analisisnya, pandangan Murji'ah menekankan pentingnya rahmat dan pengampunan Allah. Mereka memandang bahwa penilaian akhirat sepenuhnya ada di tangan Allah dan bukan di tangan manusia. Namun, pandangan Murji'ah juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab moral dan konsekuensinya dari perbuatan dosa yang besar. Beberapa ulama mengkritik pandangan ini karena dapat menyebabkan kebenaran terhadap perilaku dosa dan ketidakpedulian terhadap amalan dan akhlak yang baik. Itu saja pertanyaan yang kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu teologis Firqah Syiah. Yang pertama, konsep imanah. Firqah Syiah meyakini konsep imanah yaitu keyakinan bahwa pemimpin umat Islam harus dipilih oleh Allah dan ditunjuk secara langsung melalui keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kedudukan Ahlul Bait. Firqah Syiah memberikan perhatian khusus kepada Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad, terutama Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mereka meyakini bahwa Ahlul Bait memiliki otoritas spiritual dan keilmuan yang lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian tiga, teologi yang ketiga tentang Syiah, teologi praktik ziarah dan tawassul. Firqah Syiah memiliki praktik ziarah ke makam-makam suci dan penggunaan tawassul atau meminta syafaat kepada tokoh-tokoh suci seperti Ahlul Bait. Kemudian teologi yang keempat, penafsiran Al-Quran. Firqah Syiah memiliki metode penafsiran Al-Quran yang berbeda dalam beberapa hal. Mereka menggunakan sumber-sumber tambahan seperti riwayat hadis yang dikaitkan dengan Ahlul Bait.
Alhamdulillah kita berlanjut ke pertanyaan yang keempat. Perbedaan antara Qadariyah dan Jabariyah berkaitan dengan pandangan mereka tentang al-ibad, yaitu tindakan atau perbuatan manusia. Berikut adalah penjelasannya yang singkat. Yang pertama, Qadariyah. Qadariyah adalah sebuah aliran teologis yang meyakini bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan secara mandiri. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki pilihan dalam melakukan kebaikan atau kejahatan dan tanggung jawab moral atas perbuatan mereka pada diri mereka sendiri. Qadariyah meyakini bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia dalam menjalani kehidupan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang analisisnya. Dan yang kedua yaitu Jabariyah. Jabariyah adalah aliran teologis yang meyakini bahwa segala tindakan atau perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir atau ketentuan Allah. Mereka berpendapat bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas sejati dan setiap perbuatan manusia adalah hasil dari kehendak dan kuasa Allah semata. Jabariyah meyakini bahwa manusia tidak bertanggung jawab secara moral atas perbuatan mereka, karena segala sesuatu yang terjadi adalah hasil takdir Allah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Ini pertanyaan terakhir. Mu'tazilah adalah satu firqah teologis dalam sejarah Islam yang muncul pada abad ke-8. Mereka mengembangkan doktrin yang dikenal sebagai al-usul al-khamsah, atau lebih dikenalnya 5 prinsip dasar. Inilah 5 prinsip dasar dari Mu'tazilah, yaitu tauhid, ketuhanan yang murni. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah adalah satu, tidak terbagi-bagi dalam sifat dan esensinya. Mereka menolak konsep inkarnasi atau atribut fisik bagi Allah. Mereka menekankan kesempurnaan dan kesucian Allah yang mutlak. Prinsip tauhid merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang dianut oleh berbagai aliran dan didominasi. Mu'tazilah menegaskan dan menekankan keesaan Allah dengan lebih tegas, menghindari atribut fisik atau inkarnasi yang bertentangan dengan pemahaman Islam tentang sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, al-adl atau keadilan Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah adalah maha adil dan berbuat adil dalam memperlakukan hamba-hambanya. Mereka menekankan bahwa Allah tidak akan menzalimi atau berlaku sewenang-wenang terhadap makhluk-makhluknya. Prinsip keadilan Allah adalah konsep yang diterima oleh mayoritas aliran dalam Islam. Mu'tazilah menegaskan pentingnya keadilan sebagai atribut utama Allah yang mengarah pada pemahaman bahwa perbuatan Allah selalu adil dan tidak ada ketidakadilan dalam hukuman atau pahalanya. Kemudian yang ketiga, al-wa'ad wa wa'id. Wa'd wa wa'id, yaitu ancaman dan janji Allah. Mu'tazilah meyakini bahwa Allah memberikan ancaman dan janji yang nyata dalam Al-Quran. Mereka menekankan bahwa janjinya tentang pahala dan ancamannya terhadap siksaan adalah nyata dan akan diwujudkan. Prinsip wa'ad wa wa'id menekankan pentingnya kepercayaan pada ancaman dan janji Allah dalam Al-Quran. Mu'tazilah menekankan bahwa Allah akan menepati janji dan ancamannya yang memberikan insentif bagi manusia untuk berpegang pada ajarannya dan menghindari dosa. Kemudian yang keempat, manzilah bain al-manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Mu'tazilah meyakini bahwa orang berdosa yang melakukan dosa besar tetapi memiliki iman akan berada pada kedudukan antara mukmin dan kafir di akhirat. Mereka berpendapat bahwa orang-orang semacam itu akan mengalami siksaan dan kemudian dibawa masuk ke surga. Prinsip manzilah bain al-manzilatain mencerminkan pandangan moderat Mu'tazilah tentang nasib orang berdosa besar dengan iman. Konsep ini mempertimbangkan kualitas iman seseorang dan menganggap bahwa dosa besar tidak secara otomatis menjadikan seseorang itu masuk neraka.